tidaklah pemimpin-pemimpin menegakkan kebenaran kitab Allah illa sallat alaihim aduan, melainkan mereka akan dikuasai musuh-musuh mereka min ghairihim, selain orang mereka. Siapa ni? Selain mereka siapa? Indonesia. Selain orang Indonesia siapa? Orang luar lah, orang asing yang menguasai kita nanti ni. Kalau kita sebagai pemimpin sudah tak jujur, ya, kalau pemimpin tak jujur, pakai kepentingan, tak memikirkan rakyat, orang asing menguasai kita. Siap tak ni? Dikuasai? Janganlah kasihan anak cucu kita nanti. Ya, kita tak mau, kita meninggal udah tidur dalam kubur. Tenang tak? Nanti anak cucu kita lebih susah lagi. Kita mudzakarah kita panduan kitab Bulughul Maram. Namun kemarin saya ada singgung sedikit mengenai sebab-sebab bahwasanya kita mengalami pacaklik dan sebagainya itu berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Ya, kemarin itu kan disinggung bahwasanya sebab turunnya pacaklik itu kekeringan, di antaranya mungkin tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak benar dalam timbangan dan takaran dan sebab-sebab yang lain. Ini diambil oleh ulama dari sebuah hadis, ya, hadis dari Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah mengeluarkan hadis yang sama dari Imam Al-Hakim, riwayat dari sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Nah, Abdullah bin Umar ini mengatakan riwayat dari Nabi SAW, ya, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini ucapan Nabi. Ya ma'syal muhajirin, ya wahai orang-orang muhajirin. Nah, Nabi ini ngomong di hadapan sahabat muhajirin. Tahu muhajirin? Sahabat Mekah yang hijrah ke Madinah. Kalau orang Madinah namanya sahabat Ansar, kelompok yang menolong, ya, sahabat dari Mekah untuk tinggal di Madinah, maka orang Madinah disebut kaum Ansar. Kaum Ansar pun dulu pecah menjadi dua golongan, tiap tahun berperang, namanya Hazrat dan Aus. Suku Hazrat dan Aus tiap tahun bertikai. Tapi dengan hijrah, dengan datangnya Islam di sana, mereka bersatu. Nah, maka mereka disebut kaum Ansar. Ini Nabi khusus bicara kepada kelompok muhajirin, sahabat-sahabat yang dulunya di Mekah bersama dengan Nabi di Madinah. Nah, kata Nabi, ya ma'asyaral muhajirin, hai orang-orang muhajirin, khamsu khisal a'udzu billahi min an tudrikuhunna. Ada 5 macam, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah, ya, jangan sampai kalian menemuinya. Nah, boleh jadi sahabat tak ketemu. Kenapa? Dia kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mereka nakal itu kan Nabi tahu. Nabi pasti memperbaikinya. Maka dulu sahabat itu di samping dia tak sama Allah, segan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi itu punya wibawa. Bahkan ada sahabat yang takut dengan Nabi SAW. Kerana kapan-kapan waktu wahyu bisa turun. Nah, makanya sahabat tak berani mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, takutnya begitu terjadi wahyu turun. Nah, itu takut sahabat. Nah, 5 macam ini kata Nabi, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian menemuinya. Nah, yang pertama, ma zaharatil fahishatu fi qaumin qat, ya, tidaklah nampak, ya, tidaklah nampak tunasusila. Fahisyah itu perbuatan yang keji, tapi keji di sini tunasusila, tahu kan? Nah, perempuan jual diri. PSK.
PSK resmi lagi. Nah, ini resmi nih sebenarnya. Artinya negara tidak melarang. Nah, ma zaharatil fahsyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Tidaklah tampak ya tunasusila pada suatu kaum sehingga dia terang-terangan, artinya tak dilarang. Ya, resmi dibuatkan rumah bordil dan sebagainya. Itu resmi artinya. Illa zaharat fihumul amrad, melainkan ya akan nampak kepada mereka penyakit-penyakit. Terutama penyakit orang yang melakukan itu. Yang kedua penyakit yang lain datang. Sampai sekarang tak ketemu tu Pak. Penyakit apa namanya? Itu. Bingung, doktor pun bingung apa ubat ni. Itu hukuman dari Allah. Kenapa? Padahal melakukannya sama. Suami istri dengan PSK sama, tapi dia mengandung penyakit. Yang suami istri insya-Allah sehat. Halalan thayyiban, diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nah, bahkan bisa menembak kepada lain, kata Nabi. Nah, Nabi bilang mengatakan allati lam takun fi aslafihim, yang penyakit itu tak pernah dikenakan kepada orang-orang terdahulu. Jadi orang dahulu aman, orang sekarang merasakan. Nah, itu bingung lah. Jadi ucapan Nabi ini betul-betul wahyu, tidak sembarangan. Wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tafaful kaila wal mizan. Ya. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kemarin dibahas kan? Nah, tidaklah mengurangi takaran dan timbangan illa ukhidhu bis-sinin, melainkan mereka ditimpa paceklik, kekeringan. Makanya tanah kering, pertanian tak berhasil, banyak rusaknya. Nah, ini yang dikeluh-keluhkan oleh petani. Ya. Dulu ni asalnya kita kan kampung sebenarnya. Kota tu muncul dengan sendirinya kerana ramainya manusia beraktivitas. Tapi dulu asalnya kampung semua, bercocok tanam. Nah, jadi paceklik itu datang disebabkan culas dalam timbangan, apalagi takaran. Jual beli sama. Karena timbangan itu kan jual beli sama. Jual beli barang dan sesuatunya tak jujur. Makanya jadi pedagang yang jujur. Jadi pedagang jujur itu bersama Nabi. Itu hadis tu. Orang yang berdagang itu jujur, kata Nabi, nanti di hari kiamat bersama para Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kok bisa begitu? Kalah nih. Yang lain yang mudah betul sama Nabi. Karena beri makan orang, beri pakaian orang, beri kehidupan orang. Kenapa? Kita ni orang kota ni, mohon maaf, kok tak ada petani gimana? Mau hidup dari mana makan? Jadi petani itu bantu orang kota ini. Saya itu sekarang tak mampu sih nanam-nanam tu. Tak kuat saya, nyangkul pakai lagi. Kita ada duitnya, nyaman tinggal beli ya di kota ni. Kok tak ada mereka semua yang berdagang, aduh susah gitu. Makanya sebenarnya dia membantu kita, mempermudah. Tapi kalau dia jujur, dia bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak sembarangan wajib rezeki itu. Ya ibadah itu. Nah, kemudian yang ke belum selesai tadi ini Pak. Belum selesai tadi ini. Yang tadi ini mengenai culas takaran timbangan, culas dalam jual beli. Nah, tadi pertama paceklik, yang kedua wasyiddatil mu'unah. Nah, sulitnya penghidupan. Mulai terasa sulit. Rezeki agak seret. Bukannya seret, kenapa? Ulah kita sendiri. Ya, jadi jangan salahkan kenapa susah benar rezeki ni. Boleh jadi kena ulah kita. Lanjut lagi nih, wajuril sultan. Nah, di sini kekejaman penguasa pun terjadi. Kalau sudah kehidupan tidak ikut aturan Allah SWT, maka penguasa pun kejam. Penguasa buat aturan yang menyusahkan. Menyusahkan siapa? Rakyat. Ini hadis Nabi ni, maka bila perlu kita cerminkan betul-betul. Kita berkaca gitu. Apa yang telah kita buat. Ya, sekarang masuk yang ketiga ni.
Tadi itu kerana masalah culas dalam timbangan dan jual beli. Yang ketiga, wala mana'u zakat amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat mereka, tak mau keluar zakat. Haul nisab cukup. Kalau haul nisab ni berapa sekarang? Berapa? 80 juta ke? Emas itu dia 87 itu dari kitab Fathul Muin. 87 gram. Kalikan sekarang duit. Tolong yang punya HP. Hitung-hitung dulu. Jadi saya baik tahu ni yang punya duit sekian keluar zakat. Ya, harus keluar zakat. 87 kali emas, Bu, berapa emas? Sejuta lah tu. Berarti 87 juta. Ya. Jadi harga emas anggaplah sejuta sekarang. 87 gram berarti 87 juta. Bapak ibu nyimpan duit di bank 80 juta plus ke atas, bukan ke bawah ni, maka wajib keluar zakat. Ayo hitung balik ke rumah, hitung rekening tu berapa ya. Hitung-hitung yang nyimpan emas, hitung lebih tak yang disimpan 87 gram tu. Ya. Nah, seandainya kita punya duit lebih daripada itu, kompak pula kita ni tak keluar zakat. Udah. Artinya banyak yang tak keluar zakat daripada keluar zakat. Apa kata Nabi? Wala mana'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat mereka illa mun'il matara minas sama, melainkan Allah cegah juga air turun dari langit. Tak turun hujan. Jadi sebenarnya hujan tu, maaf sebabnya itu tadi, hak fakir miskin tak kita keluarkan. Kita ni mohon maaf, yang kita makan ni tak kita keluarkan, berarti punya fakir miskin masuk juga, yang harusnya dikeluarkan 2,5%. Maka jangan heran ya, waktu saya sampaikan mengenai tauhid itu, waktu Nabi SAW memantau zakat kurma tu. Zakat kurma kan turun pakai keranjang-keranjang tu. Diletakkan di pelataran masjid. Jadi masjid dulu banyak fungsinya, mengumpulkan harta zakat kurma tu. Hasan dengan Husain tu umur 3-4 tahun lagi, nakal-nakalnya lari-lari lah tempat dikeliling daripada kumpulan zakat tadi, sambil lari sambil ngambil makan. Biasalah anak-anak kan, sambil lari sambil ngambil sambil ngunyah. Nabi melihat dari jauh. Kata Nabi bilang, kata Nabi, ukhruj, keluarkan, kata Nabi. So keluarkan. Itu dah keluarkan, Nabi pun ngomong dengan cucunya, dan ada sahabat menyaksikan. Inna hadhi sadaqat la awsakhun nas, maaf ya, ini hadis sadaqat awsakhun nas, ini zakat ini adalah kotoran harta manusia. La yahillu li Muhammadin wa ali Muhammad, tidak halal untuk Muhammad dan tidak halal untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Kenapa? Itu kotoran harta kita, tak layak diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Maka juga begitu, harta zakat kita ini tak boleh diberikan orang tua kita. Masa kotoran harta diberikan sama orang tua? Terlewat betul. Makanya orang tua tak boleh terima zakat. Dia hanya diberi oleh anaknya sebagai bakti kepada orang tua. Beri, bukan zakat. Tak boleh. Itu hak fakir miskin. Nabi dah sebut ini kotoran harta. Berarti bapak ibu yang tak keluar hartanya, kotor harta itu. Kalau tak dicuci sekarang, nanti dalam kubur dicuci oleh Allah. Dia jadi lempengan tanah, jadi api, dia akan menjerat leher kita itu. Kan gitu dah hadis tu. Jadi lempengan harta itu. Dan itu kita yang bersangkutan. Tapi di dunia, kalau sudah banyak orang tak keluar zakat, hati-hati, hujan tak turun dari langit. Makanya nanti itu biasanya kemarin kan dah kita bahas, untuk memudahkan turunnya hujan, banyak-banyak sedekah. Itu lawannya tu, kembalikan lagi sedekah itu, puasa sunnah lagi, taubat supaya cepat turun hujan waktu salat istisqa.
laulal bahaimu lam yumtaru, kalaulah bukan kerana hewan, hujan tak turun, kata Nabi SAW. Makanya hewan tu dibawa. Yang kemarin ditanyakan tu, yang punya kambing, bawa kambing, diikatlah agak jauh dari tempat orang salat, jangan duduk satu saf, kacau nanti ibadat. Jarakkan jauh. Yang punya ayam bawa ayam, yang punya sapi bawa sapi, semuanya dibawa di lapangan tu, diikat agak jauh. Supaya apa? Ini boleh jadi, kata Nabi, kalaulah bukan kerana hewan, tak turun hujan, kata Rasulullah. Tapi kita tak salat, Pak Ustaz, kita tak salat istisqa, pelanggaran banyak terjadi, tapi hujan turun. Boleh jadi kena jeritan hewan tadi. Jeritan hewan lebih didengar oleh Allah SWT. Makanya hewan dibuat turun. Wala naqadu ahadallahu ahda rasulih. Ini masuk yang berapa ni? 4 ya? Yang keempat. Kan 5 macam kata Nabi. Aku berlindung jangan kau temui, kata Rasulullah. Yang keempat, wala naqadu ahadallahu ahda rasulih. Tidaklah mereka memenuhi janji Allah dan Rasulnya, illa ja'alallahu ba'sakum bainahum, melainkan Allah jadikan kepada mereka bertikai sesama mereka. Terjadi peperangan suku, intimidasi, keributan, kerusuhan jadi. Kenapa? Janji Allah tak ditunaikan. Kenapa? Ngaku Islam tapi tak salat, tak puasa Ramadan, tak. Dia jadi janji kita selaku hamba Allah, selaku umat Nabi Muhammad SAW, tak kita tunaikan janji itu. Allah pun janji juga sama kita. Apa janji Allah? Kau aku janjikan masuk surga, tapi kau tak berjanji untuk taat dengan aku. Ini masuk yang keempat. Jadi mohon maaf, kok terjadi kerusuhan, keributan, perang suku, jadi boleh jadi sebabnya ini tadi. Kemudian apalagi perang suku, perang sama-sama Islam. Waktu perang tu mengucapkan takbir, waktu perang ya tu. Sana mengucapkan takbir, sini takbir. Gimana tu? Sama-sama Islam. Kadang-kadang ketawa ke sini mikir tu. Sana takbir, sini takbir. Perang suku, sama-sama Islam. Mudah-mudahan tak terjadi gitu. Takut rasanya gini dah. Umat Islam sama-sama Islam, bertikaikan hawa nafsu. Terakhir, wa ma lam tahkum a'immatun bi kitabillah. Tidaklah pemimpin-pemimpin menegakkan kebenaran kitab Allah, illa sallat alaihim aduan, melainkan mereka akan dikuasai musuh-musuh mereka, min ghairihim, selain orang mereka. Siapa ni? Selain mereka siapa? Indonesia. Selain orang Indonesia siapa? Orang luar lah, orang asing yang menguasai kita nanti ni. Kalau kita sebagai pemimpin sudah tak jujur, ya, kalau pemimpin tak jujur, pakai kepentingan, tak memikirkan rakyat, orang asing menguasai kita. Siap tak ni? Dikuasai? Janganlah kasihan anak cucu kita nanti. Ya, kita tidak mau, kita meninggal udah tidur dalam kubur. Tenang dah, nanti anak cucu kita lebih susah lagi. Jadi orang tua itu ibarat nanam pokok durian, umur 70. Bila makan buah? Kan diketawakan orang tu. Ini umur 70 nanam pohon durian, diketawakan orang. Oh Pak Haji, nanam apa tu? Pokok durian. Umur berapa? 76. Kapan makannya Pak Haji? Bukan untuk aku, kata dia. Untuk siapa? Anak cucu aku. Itu harus begitu dia. Ya, Nabi Muhammad juga begitu. Dia tak mikirkan diri dia, tapi nanti. Ingat Nabi di Taif tu. Nabi di Taif. Waktu di Taif, Nabi dilempar oleh orang-orang Taif. Jibril datang menawarkan, ya Muhammad, ini negeri mudah aku hancurkan. Yang penting kalau kau minta, aku bantu. Jangan, kata Nabi. Ini kaum aku ni tak tahu, kata Nabi. Dia tak tahu apa yang aku bawa ni benar. Kalau dia tahu, tak mungkin dia begini terhadap aku. Dan aku berharap, kata Nabi,
keturunan dia akan keluar dari tulang sulbinya, beriman dengan Allah, beriman dengan aku, kata Nabi SAW. Begitu Pak, kita jangan mikirkan itu sekarang ini, mikirkan anak cucu. Maka dari sekarang kita pikirkan, memang kalau sudah kita memilih orang-orang yang tidak benar memimpin negeri ini, aduh, siap-siaplah kita akan dikuasai dari luar negeri kita ini, kita akan dikendalikan. Ya khudhu ba'da ma fi aidihim, dan mereka akan mengambil apa yang ada di tangan mereka. Udahlah, base kekayaan kita diambilnya, dikurasnya, kita tak bisa apa-apa. Ya, mudah-mudahan ini saya menyampaikan ini benar ke salah nih. Ya, mudah-mudahan kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terbaik yang kita pilih, yang terbaik yang memimpin negerinya. Ya, insyaallah. Ya, kita takut terhadap firman Allah. Mana firman Allah? Nah, ini firman Allah nih. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Hai orang-orang yang beriman, ya. Ya, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Yang mana Allah panggil? Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Mana? Iman, takwa, ibadah, agama jadi hidup. Harus kita sambut panggilan Allah dan Rasulnya. Wa'lamu annallaha yahul bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah Allah bisa merubah hati kita ini. Antara orang dengan hatinya bisa dirubah oleh Allah. Wa annahu ilaihi tusyarun. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dan dipertegaskan kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian terhadap fitnah ujian Allah turun yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Ulama pun kena, semuanya kena, orang baik kena, orang jahat pun kena. Ya, wa'lamu anallaha syadidul iqab, ketahui Allah beri siksa yang pedih. Jadi kalau fitnah udah merebak semuanya, musibah tak memandang lagi mana rumah kiai, mana rumah pemimpin, mana rumah ulamanya, mana rumah orang baik, yang tak baik, yang zalim, yang tak zalim, kena semua dah. Ya, kena semua, tak pilih-pilih. Ya, tengok tsunami itu datang, milih tak dia? Ada apa? Gempa datang, milih tak dia? Gunung meletus, mana dia mau je lah. Allah tinggal tekan tombol dia, tek, dah di mana tempat terjadi. Allah kan udah kontrol negeri ini, di mana tempat-tempat titik ni aku balik teguran Allah, tekan tombol, tek, best dah. Ya. Ya, ini jamaah sekalian, yang saya sampaikan ini pelajaran. Jadi jangan sampai kita menyepelekan apa yang dikatakan Nabi SAW. Nabi tidaklah berbicara kecuali hakikatnya wahyu dari Allah. Itu surah An-Najm tu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah mereka berbicara menghawa nafsu, melainkan hakikatnya wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita sambung lagi bagaimana cara salat istisqa, minta hujan kalau musibah datang. Ya, bagaimana caranya, doa-doanya, insyaallah kita jelaskan. Tu hadisnya panjang nih. Kalau saya baca kan tak cukup nih. Ya, tapi waktu pun hampir habis, belum habis. Sedikit lagi. Silakan jamaah. Satu ya pertanyaan cukup nih insyaallah. Kalau Rasulullah itu memang patut kita imani. Ya. Nah, terkait dengan andai kita berandai-andai Ustaz. Andaikan kita punya emas lah, ya kan? Emas 10 kilo Ustaz. Ini kan berandai-andai boleh Ustaz? Boleh. Lalu tahun ini kita keluarkan. Hisapnya dari Blitung keluarkan alhamdulillah. Apakah tahun depan dibayar lagi Ustaz? Ibu-ibu jawab itu. Ibu-ibu itu yang pertama Ustaz. Kedua juga terkait dengan musibah ini, memang kita harus menyikapi dengan, ya menurut saya lebih arif. Dia memang banyak kekurangan kita yang memang gimana ya, sebenarnya
apa Ustaz ikhtiar kita supaya ini musibah ya kalau boleh kita sekarang ini kita eliminir, kita minta kira-kira apa kiat-kiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahun ini dikeluarkan 2,5%. 10 kilo tu kalikanlah gram tu, banyak duitnya tu. Kemudian 2,5% kita keluarkan. Pertanyaannya, apakah tahun depan kena lagi? Kena. Kerana nisabnya masih di atas 87 gram. Jadi tetap kena. Kerana emas itu emas yang disimpan. Ya, emas yang disimpan, yang dipakai tak kena. Seandainya ibu-ibu punya emas 100 gram dipakai, gelang sebelah kanan ada 6, sebelah kiri ada 5, ganjil pula sebelah kiri. Masing-masing satu gelang itu beratnya berapa? 10 gram. Sebelah kanan sudah 60, sebelah kiri 5 sudah 110, kalung 15 gram. Nah, seandainya kan ini rutin dipakainya Pak Ustaz, tak kena. Yang dipakai tak kena, tapi harus dipakai ya. Bukan pas waktu nisabnya dipakai ngelakkan zakat, enggak. Memang dipakai betul. Ya, jangan nipu Allah, Allah tahu. Ya. Ada orang nyimpan duit, ya, 2,5 miliar. Pulan bin Pulan namanya. Kenal tak Pulan bin Pulan? Itulah namanya kode etik Pulan bin Pulan je lah. Ya. Hampir jadi dia. Untuk dia nanya saya, ini Pak Ustaz, ada tanah ni, ya, tanah ni mau saya beli sekitar 2 lah harganya, 2M kata dia. Uang saya ni 2,5. Ya. Saya bilang, kau jujur ya, kau ni beli tanah ni memang perlu ke? Enggak juga, menyimpan je lah kata dia. Lagi tu. Boleh nyimpan, tapi niat memang betul beli tanah. Saya bilang, hati-hati hatimu, jangan beli tanah untuk menghindari zakat. Terkejut dia. Terkejut dia. Tak boleh Ustaz. Kita tak bisa nipu Allah. Allah tahu kalau kita beli tanah tu yang untuk simpan atau butuh. Tapi Allah juga tahu kalau kita beli tanah untuk menghindari zakat. Saya bilang, hati-hati. Jangan tipu-tipu Allah. Tipu manusia masih boleh, paling rugi dunia. Tapi tipu Allah, dunia akhirat kena dua-duanya. Ya. Makanya sesuatu kita harus jujur, tidak bisa tidak. Karena Allah mandang kepada hati kita. Inna Allah la yanzuru fi suwarikum wala fi a'malikum. Allah tak lihat amalmu, zahirmu. Jadi kita ni banyak nipu-nipu zahir kita ni. Walakin yanzuru fi qulubikum, kata Nabi, tapi dia lihat langsung ke dalam hatimu. Jadi tetap keluar zakat. Saya simpan emas 100 gram, yang disimpan ya, bukan yang dipakai, tetap kena 2,5%. Tahun depan gimana? Masih 87 gram ke atas, masih kena. Makanya yang tidak punya emas, punya duit, dikiaskanlah dengan emas. 87 gram, kos sekarang 1 juta, berarti nyimpan duit 87 juta ke atas. Kalau udah ke bawah, nyimpan cuma 60 juta, tak kena zakat. 70 tak kena zakat, apalagi ke bawah. Sedekah terserah berapa maunya. Nama sedekah sunnah bebas, infak bebas, tidak pakai kaidah. Kalau zakat ni 2 kaidahnya, nisab, haul. Nisab sudah cukup, kalau sekarang 80 juta ke atas, haulnya harus setahun baru bisa keluar dia. Gitu Pak Haji. Yang kedua, apa sih kiat-kiatnya kita untuk menghindari musibah-musibah ini? Tadi ayat tu lah. Ayat itulah jawabannya.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa lirrasul. Hai orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum, apabila dia memanggil kau kapan? yakni lima yuhikum, untuk menghidupkan agama kalian. Kembali kepada Allah. Yang berdosa tobat, yang maksiat ubah jadi taat, yang lalai jadi ingat. Begitulah kembali, tak ada jalan lain. Kalau ingin berubah, kita menangkal musibah-musibah dari Allah, kembali kepada Allah. Kau dapat taubatan nasuha, taubatan masal, boleh? Tak apa. Ya, taubatan masalah boleh. Mudah-mudahan berganti, yang tak baik jadi baik. Ya, satu pertanyaan dah cukup ini ya. Habis dah waktu dah. Ya. Itu berapa tu? Masuk dah. Belum masuk? Menyebabkan tadi di kering, hujan tidak turun. Ya. Jadi umat Islam tidak membayar zakat di sini, Ustaz. Ya. Jadi kalau yang lain barangkali pemimpin tidak amanah, ada orang yang melaporkan DPR misalnya. Ketika yang melerai, melakukan riba, itu dibangga, ada juga macam-macam. Melakukan kecurangan, timbangan, perdagangan, itu masalah. Tapi umat tidak membayar zakat, tidak membayar zakat, ini siapa yang harus sentuh? Ya. Apakah pemerintah, kita yang tahu itu kan Ya. apa tak bayar zakat? Ya, mengenai zakat ini, pemerintah kita ini tidak mengurus. Kalau negara Islam, pemerintah yang mengurusnya. Itu zakat diambil dari rakyat. Dan ada tim yang datang itu, diambillah hartanya. Yang ngasih ikhlas, dia bayar. Yang tak ikhlas, berat masih diambil. Ada petugas ngambilnya. Itu negara Islam. Tapi kan kita ke negara Islam, dia menghimbau dia untuk zakat. Paling-paling sekarang itu apa yang dekat Ramadan ni? Bukan dari pemerintah ni, ada Basnas. Basnas itu yang menghimbau dan sebagainya. Tapi kalau tak keluar zakat, bisa dapat sanksi. Cuma mereka menghimbau dan sebagainya. Dan juga sekarang ini ada nama gerak-gerakan di luar daripada pemerintah, seperti dompet umat, rumah zakat. Itu himbau-himbauan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kita ini mohon maaf lah, ya. Kalau iman tak kuat, zakat tak keluar. Kau tak keluar zakat, siapa beri hukuman? Tak ada. Itu masalahnya. Makanya ulama-ulama ni, para ustaz inilah yang banyak memberi himbauan, jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Maka ini fungsi majlis taklim, dakwah-dakwah dan sebagainya. Orang ini kau tak diberi dakwah, dia sayang dengan hartanya. Jangankan orang tak mendengar, kita pun sayang dengan harta kita ni. Tapi kau tak mendengar, tak keluar. Tapi kena banyak mendengar. Ada yang pasti keluar kalau imannya sudah benar. Kalau imannya benar, dia tak ragu sama Allah, tak disuruh pun keluar. Jangankan zakat, sedekah sunnahnya pun diperbanyak. Itu makanya kita ni perlu pembenahan iman. Kalau iman tak dibenahi, berat. Makanya salah satu saya ngamalkan zikir ini, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qalu, sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui, meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mesra Allah di hati kita, baru sadar, oh ini harta ni, aku ni punya Allah, dia yang beri, aku keluarkan juga di jalan. Otomatis nak mau ditahan, dia tahu akibatnya. Makanya betul kan iman dulu. Umat ni kalau iman tak kuat, gitulah dia, curang dalam hukum Allah dia. Ngeles, tahu ngeles? Gimana menghindari hukum ni? Itu ngeles namanya. Kena rusaknya iman. Jadi pemerintah tidak ngatur, tidak ada sanksi, cuma menghimbau, ya, menghimbau mengeluarkan zakat. Ulama juga begitu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.